Om Swastiastu, perkenalkan nama Tiang Niwayan Sriwedari, tanggal lahirnya 27 November 1974, pendidikan terakhirnya itu sarjana seni rupa. Nah, mengenai sejarah wayang Kamasan, ya, lukisan Kamasan ini berawal dari jatuhnya kerajaan Gegel, ya, abad ke-17. Jadi di mana kerajaan Gegel jatuh dan pindah ke Semarupuru sekarang, ya. Jadi dalam pemerintahan dalam Watu Renggong itu kesenian itu sangat diperhatikan oleh beliau, ya, karena mendapat sarana prasarana dari beliau. Jadi seni itu berkembang, ya. Jadi seni tari, seni lukis khususnya. Nah, di sana seni itu mendapat perhatian yang mana Gede Modare namanya, ya, Gede Mersadi, karena jasa beliau melukis suatu tokoh pewayangan berhasil memuaskan raja. Beliau diberi gelar Patih Modare. Beliaulah sebagai perintis wayang Kamasan sehingga berkembang sampai sekarang. Sampai sekarang berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi, ya, dan pariwisata. Berbagai media berkembang, ya, sebagai bahan untuk melukis wayang Kamasan. Jadi tidak di kanvas, juga ke media 3 dimensi seperti topi, kipas, benda-benda yang memang bisa diberi lukisan, ya, karena perkembangan pariwisata khususnya di Bali memerlukan berbagai pendukung dalam dekorasi ruang, sehingga lukisan Kamasan itu tetap berkembang sampai sekarang. Mengenai proses melukis wayang Kamasan, tentunya beberapa tahapan harus kita kerjakan, ya, sehingga menjadi lukisan wayang Kamasan. Jadi mengenai proses awal, tentunya di sana harus ada kanvas dulu, ya. Kanvas ini tentunya juga ada prosesnya, ya. Dari kain belacu, ya, atau kain Bali, diproses, dicuci, setelah kering diberi tepung, ya. Tepung yang dipakai itu tepung beras, dijadikan bubur dulu, baru bisa diterapkan di kain yang sudah dicuci tadi. Nah, setelah itu baru dihaluskan dengan kerang, ya, namanya digerus, ya, sehingga bisa diberikan lukisan atau diseket. Proses awal melukis ini ngerike, ya. Ngerike itu membuat seket di kanvas tadi, ya. Seket yang kita buat tentunya temanya wayang, ya. Bisa Ramayana, Mahabharata. Nah, itu sesuai keinginan kita atau pesanan, ya. Setelah seket itu selesai, tentunya ditebalkan dengan tinta, ya. Nah, setelah ada seket tadi, rekaan tadi, selanjutnya tentunya diberi warna, ya. Proses pewarnaan ini, nah, tentunya bahan-bahannya juga masih alami, ya, tradisional. Ada warna batu, ya, untuk pewarnaan warna kuning dan merah. Warna biru itu dari dedaunan, ya, daun taum namanya, tentunya diproses dulu, ya. Nah, warna hitam itu dari jelaga lampu. Itu kita ambil serbuknya itu baru bisa dijadikan warna, tentunya diproses dengan perekat, ya, biar awet. Beberapa warna yang lainnya tentunya dicampur, ya, seperti warna hijau dari warna kuning dan warna biru tadi. Pertama kita terapkan warna kuning, warna dasarnya itu warna kuning, ya. Kuningnya itu kuning keemasan, ya, yang agak coklat. Hiasan dari pakaian wayang itu kita beri warna kuning, ya. Selanjutnya ada warna merah, beberapa juga di pakaian dari wayang. Nah, setelah itu warna biru, ya, beberapa itu sesuai pakem, ya, karena ini wayang sesuai pakem, ya, tidak sembarangan kita menerapkan warna sesuka, ya. Jadi di mana kuning, biru, merah, nah itu semua warna tadi sudah diterapkan, ya. Tentunya warna dasar itu, ya. Nah, warna selanjutnya itu tentunya karena ini tekniknya teknik sigar, ya, tentunya warna pertama ditumpuk dengan warna kedua. Jadi warna lebih gelap, ya. Warna merah muda tadi kita tumpuk dengan
warna yang lebih merah yang lebih gelap tadi ya, warna tua aja, biru muda, biru tua, selanjutnya seperti itu ya, sehingga semua terisi dengan warna ya sesuai pakem. Setelah pewarnaan tadi selesai, tentunya berlanjut ke nyawi namanya ya. Nyawi itu memberi detail terhadap ornamen-ornamen wayang yang sudah diwarna tadi. Tahapan terakhir ini tidak semua lukisan diberikan tahap terakhir ini, yaitu socain ya, nyocain, beri soce. Tidak semua lukisan ya, mungkin tertentu saja ya, yaitu memberi warna merah pada beberapa ornamen di wayang itu sehingga lebih memberi nilai ya. Jadi setelah itu ya selesai ya, menjadi suatu lukisan yang memang siap untuk dipajang ya atau dijual. Nah, itu proses dari melukis wayang, semua proses ya sesuai pakem. Makna dari lukisan Kamasan bisa kita lihat dari cerita ya, cerita yang ditampilkan seperti cerita Ramayana, Mahabharata, Dastasoma, atau ada pelelintangan ya. Nah, masing-masing itu punya makna tersendiri ya, yang terkandung di dalamnya dari cerita karakter dari wayang yang ditampilkan, memberikan makna ya terhadap kehidupan ya. Itu kalau wayang itu kan cerminan dari kehidupan manusia ya, penggambaran dari sifat-sifat manusia itu kalau wayang itu, baik buruk ya, seperti Ruwabinide seperti itu ya, sebagai simbolik dari Buana Agung, Buana Alit itu ya, kita hubungkan ke keagamaan seperti itu ya di Bali. Perkembangan lukisan wayang Kamasan ya sangat berdampak sekali terhadap lingkungan, khususnya di Kamasan ya, sebagai penghidupan masyarakat di sini ya, dengan nilai ekonomisnya dan juga nilai seninya yang memang sangat tinggi ya, karena mempunyai kekhasan sebagai penghasilan jadinya ya setiap hari, seperti ibu-ibu ya bisa mewarna, membuat sket itu bapak-bapak, jadi dari kegiatan itu mereka bisa menghasilkan dan bisa menambah penghasilan mereka untuk penghidupan. Dengan seperti itu wayang Kamasan tetap lestari ya. Dengan kegiatan tersebut masyarakat itu tetap mengembangkan lukisan Kamasan ya, karena memang punya nilai jual ya, nilai ekonomis ya, selain punya nilai seni ya karena kekhasannya itu. Dan juga kenapa wayang Kamasan sampai sekarang tetap berkembang itu karena memang wayang Kamasan memiliki nilai religius juga ya, karena itu sebagai sarana upacara juga ya, pendukung upacara, sebagai dekorasi di pura ya seperti Nawasange itu ya, dan juga dalam manusiatnya sebagai beberapa simbol-simbol ya dari wayang itu terlihatnya juga. Nah itu sehingga lukisan wayang ini tetap berkembang sampai sekarang ya, karena memang dari fungsinya tersebut memberikan dampak terhadap masyarakat di sekitarnya. Karena lukisan Kamasan ini ya dari cerita ya yang ditampilkan itu berhubungan sekali dengan keyakinan masyarakat ya, selain sebagai fungsinya yang punya nilai simbolik ya terhadap keagamaan, syarat dengan nilai-nilai filsafat, yakin bahwa dari cerita-cerita pewayangan itu memberikan nilai filosofi dan moral terhadap perkembangan jiwa ya. Jadi kalau tahu tentang cerita ya, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu memberikan nilai-nilai yang positif ya terhadap generasi muda khususnya ya. Jadi ada simbol kebaikan ya, ada kejahatan dari cerita-cerita yang ditampilkan, dan ada karakter-karakter yang bisa kita simak di sana ya. Ada karakter yang keras itu ya, ada yang lembut. Nah itu berhubungan sekali dengan moralitas. Jadi kalau belajar melukis itu ya tentunya berpengaruh terhadap pendidikan juga ya ke generasi penerus.